ini salah satu tugas saya mengenai wawancara terkait tugas dan wewenang kepolisian. Mungkin Bapak bisa perkenalan. Terima kasih Mbak. Saya Ibda Andri Setiawan, SHMH, jabatan di sini Kanit 5 Satreskrim Polresta Serang Kota. Saya mendapat disposisi dari pimpinan untuk melayani Mbak terkait apa bantuan ataupun data yang dibutuhkan untuk melengkapi tugas skripsinya. Kalau ingin ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan, ataupun data ingin ada yang diperlukan, sampaikan nanti. Baik Pak, mungkin ini pertanyaan yang pertama yang saya ajukan kepada Bapak terkait bagaimana implementasi fungsi kepolisian seperti pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dari penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Terima kasih pertanyaannya. Implementasi terkait penegakan hukum, Harkantipmas, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat sesuai dengan yang diamanatkan dengan undang-undang. Dalam Polri terbagi beberapa satuan untuk bertugas dan melayani masyarakat. Seperti yang disampaikan, kalau ada yang bertugas preventif, preemptif, dan represif, mungkin seperti itu. Kalau preventif itu sebelum terjadinya hal ataupun sesuatu yang dapat menimbulkan gangguan Kamtipmas, satuan tersebut ataupun fungsi tersebut harus bisa memberikan kontribusi. Contohnya, ya, di sini ada satuan Intelkam, ada satuan Babin Kamtipmas. Itu yang bertugas preventif, mencegah hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan gangguan Kamtipmas di masyarakat. Adapun yang kedua, fungsi preemptif ataupun yang menyimbangi pada saat sebelum terjadinya itu ada namanya fungsi, salah satunya ada sabara. Jadi contohnya di saat ada unjuk rasa gitu kan, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, ada fungsi preemptif di sana, ada sabara, ada pang-ofid situ. Di samping itu juga ada satuan ataupun fungsi yang bertugas sebagai represif atau penindakan. Ya, di sini mungkin ada satuan reserse kriminal yang seperti sekarang Mbak ini. Kalau di bidang penegakan hukum di bidang narkobanya ada fungsi narkoba, sat narkoba, ataupun di bidang penegakan lalu lintas yaitu satlantas, seperti itu. Oke, baik Pak. Lalu pertanyaan yang kedua, apa upaya yang dilakukan oleh Polri yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam operasionalnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang saya sebutkan tadi? Nah, untuk transparansi di era digital ini, Polri harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Kenapa harus seperti itu? Agar transparansi itu dapat diakses, tidak harus masyarakat datang ke Polres. Salah satunya ada beberapa aplikasi yang bisa dicek ataupun di cross check oleh masyarakat yang sudah itu untuk umum. Misalkan untuk mengetahui perkembangan Mbak misalkan melaporkan tindak pidana, untuk mengetahui perkembangannya, Polri pun sudah membuat aplikasi, semuanya berbasis online, baik itu SP2 HP online ataupun yang sistem online ataupun WA ataupun telepon online untuk mengadukan ataupun keluhan masyarakat. Yang kedua, dari Polri ataupun pimpinan kita menegaskan transparansi, ada nomor khusus yang menerima aduan, laporan, atau baik itu WA ataupun telepon, untuk menerima aduan apabila ada tindakan ataupun pelayanan dari kepolisian yang dianggap
tidak sesuai ataupun lambat ataupun dan lain sebagainya, itu sudah disediakan juga wadahnya. Jadi untuk mengikuti perkembangan zaman, dari Polri pun sudah menyediakan wadah-wadahnya, baik itu aplikasi ataupun WA dan telepon. Tapi Pak, aplikasi apa yang kira-kira menurut Bapak bisa diakses gampang gitu sama masyarakat? Ya, misalkan gini, kalau misalkan untuk di bidang reskrim, untuk mengetahui perkembangan penyelidikan atau penyidikan, ada aplikasi SP2HP online, maupun perkembangan penyidikan yang online ada. Ataupun di bidang lantas, Mbak ingin mengetahui pelayanan berapa sih pajak saya, ya kan? Itu ada aplikasinya juga. Bagaimana berapa pajak motor saya yang harus saya bayar tanpa harus saya datang ke Polres untuk menanyakan berapa, kan itu. Dan di bidang lain pun sama. Baik Pak. Yang terakhir ya Pak, dalam situasi tertentu atau situasi darurat nih, bagaimana kepolisian menyeimbangkan antara kewenangan yang mereka dapat dalam penegakan hukum dan kebutuhan masyarakat akan keamanan dan ketertiban? Terkait pertanyaan yang terakhir, terdapat dua hal, Mbak. Yang satu, penindakan kepolisian sesuai SOP. Apa itu sesuai SOP? Standar operasional prosedur terkait kinerja. Namun ada poin keduanya, apabila mengancam nyawa, jiwa raga, baik diri sendiri ataupun orang lain, itu kepolisian diberikan diskresi kepolisian. Itu kita bisa memberikan tindakan tanpa yang mengakibatkan atau yang mengancam nyawa baik diri sendiri ataupun orang lain. Kita diberikan diskresi kepolisian. Jadi apabila dia tidak mengancam, pasti semuanya sesuai prosedur, ya kan? Tapi kalau dia sudah mengancam jiwa raga baik diri sendiri pun atau orang lain, kita dipayungi diskresi kepolisian untuk melakukan penindakan langsung pada yang bersangkutan apabila pelaku ataupun orang tersebut mengancam jiwa raga. Itu mungkin hanya itu saja yang saya pertanyakan. Terima kasih. Semoga jawaban Bapak bisa saya pelajari dan saya manfaatkan. Ya, kalau misalkan nanti masih ada yang ingin dipertanyakan, bisa nanti komunikasi, biar kita